Oke. Jadi tegang orangnya. Bisa kita mulai ya? Pandangannya fokus ke depannya. Oke, nampak itu? Oke, baiklah. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya. Kan gitu kok. Baik, jangan ada yang bolak-balik buku, kita semua siapkan buku pas ya. Sebelumnya kita tanya dulu. Sudah berdua kan tadi? Sebelum mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Ada yang absen? Ada. Siapa itu? Ya, siapa sekretaris? Ane dan? Oke, baiklah kalau begitu. Nah, Nako, coba kita semua berdiri. Kita semua berdiri. Duduk. Berdiri. Duduk. Berdiri. Tepuk tangan. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Itulah. Oke, silakan duduk. Satu lagi, teguh konsentrasi. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ayo, mari kita konsentrasi bersama. Nah, coba nanti dilihat slide kita ke depan ya. Coba lihat slide kita ke depan. Yang pertama adalah ada pepatah mengatakan bahwa Kesuksesan adalah milik mereka yang mau belajar. kesuksesan itu hanya untuk mereka yang mau belajar. Kamu mau nggak belajar? Berarti kalau begitu milikmu lah kesuksesan itu, ya kan? Nah, bagi anak yang malas belajar, dia nanti akan susah untuk Sukses. bagus nggak kata-katanya ini, Nako? Bagus. Oke, baik. Nah, sekarang coba kita lihat dulu ke depan. Kita sepakati bersama. Selama les 6 dan 7, yang mau kita sepakati adalah ini. Siapa yang bisa membaca? Coba si Jericho dulu. Jericho, nak, ayo baca. 1. Menghargai teman, guru yang sedang bicara. Sepakat kita. Sepakat. Oke, mantap. Yang kedua, si Joshua. Tidak boleh menyetek. Nanti nggak perlu contoh ya. Ya. Oke, mantap. Yang berikut ketiga, segera. Aktif selama belajar. Yang aktif selama belajar, bukan main-main, kecil rendah, kan gitu kan? Aktif ya anakku. Oh, jangan digaru-garu. Yang berikut, yang keempat, silakan dibaca si Gamaliel. Ayo anakku. Angkat tangan jika mau puisi. Angkat tangan ya, jangan senyum. Harus angkat tangan dulu. Saya mau permisi gitu ya. Coba tuliskan aku lagi. Antri menunggu giliran. Bukan desak-desakan, oke? Yang berikut, yang ke 6. Yang ke 6, coba ada yang Permisi jika ingin meminta barang milik teman. supaya temannya tidak kecari syariat. Terakhir aku, Calvin, ayo Calvin. Tidak boleh mengkopal. Ini paling penting. Tidak boleh cakap kotor selama belajar. Sepakat kita nakku? Ada yang mau kita tambahin? Tidak. Ada yang mau kita kurangin? Jangan dikurangi dong. Tambahin boleh, dikurangi nggak boleh. Sepakat kita kan? Itu sekarang kita bernyanyi dulu. Masih ingat? Posisi pada hewan. 1, 2, 3.
Ibrahim dan tinggal di antara kita. Salam dan rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya dengan sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, kita lanjut ya nakku. Kita lanjut. Tadi kita baru bernyanyi tentang apa nakku? Dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita sudah pernah menemukan kata ini, kata metamorfosis. Nah, kata metamorfosis, menurutmu apakah arti metamorfosis? Metamorfosis apa nakku? Adalah perubahan bentuk susunan apa? Nah, berarti bentuknya berubah, susunannya juga berubah. Berarti kita akan membahas tentang metamorfosis. Ada 3 pertanyaan. Pertama adalah yang pertama, hewan apakah yang suka menggigit dan membuat kulit menjadi bentol-bentol? Kenapa kamu nyamuk? Pernah digigit nyamuk? Pernah menggigit nyamuk? Haris pernah menggigit nyamuk. Nah, pernahkah kamu digigit nyamuk? Aku? Pernah. Nah, nyamuk itu adalah termasuk kuman, karena dia bisa membuat manusia menjadi sakit. Sakit apa? Demam berdarah. Sakit hati kan? Sakit demam berdarah. Nah, itu penyakit itu sangat mematikan. Lalu yang berikutnya, kita nanti akan menyambung nyamuk ini bagaimana sih sebenarnya daur hidupnya, bagaimana sih sebenarnya siklus hidupnya, bagaimana sih sebenarnya dia mulai dari telur hingga menjadi yang dewasa. Lanjut yang kedua, hewan apakah yang punya sayap yang cantik? Adalah kupu. Siapa yang suka dengan kupu? Siapa yang laki-laki tapi suka dengan kupu? Tapi kan cantik. Ya apa lah. Berarti laki-laki itu suka dengan yang pindah-pindah. Oke, aku turun tangan. Yang berikut yang ketiga, hewan apakah yang hidup di air dan hidup di darat? Dia loncat-loncat. Kenal katak? Katanya dia bisa hidup di darat, bisa? Bisa. Pernah kamu lihat katak di daratan gini? Pernah. Bisa juga hidup di air. Adakah katak hidup di air? Ada. Ya kan? Nah, katak sawah itu dia hidup di air dia. Nah, lanjut satu yang berikut. Maka dari pertanyaan ibu tadi, hari ini yang menjadi sasaran belajar kita adalah kamu mampu memahami siklus hidup hewan. Yang kedua, tahu membedakan apakah hewan itu masuk ke dalam metamorfosis sempurna, tidak sempurna, ataukah tidak mengalami metamorfosis. Jadi ada 3, ayo kita sebutkan. 1, metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna. 3. Katanya tadi metamorfosis adalah perubahan bentuk dan susunan. Berarti pertumbuhan hewan itu, pertumbuhan makhluk hidup itu, dari mulai dia ada di dunia ini sampai di dewasa nanti ada
perubahan bentuk dan susunan. Pertanyaan saya, kita manusia, bagaimanakah bentukmu waktu lahir? Apakah sama dengan bentuk dirimu yang sekarang? Dulu kamu punya tangan? Dulu punya kaki? Punya kepala? Atau kamu menetas dari telur? Enggak. Nah, kita waktu lahir sudah seperti ini, seperti gambar kita ini kan. Maka manusia itu tidak bermetamorfosis. Karena apa? Bentuk dan susunannya tidak berubah. Gitu dong. Nah, lanjut yang berikut. Bisakah kamu bayangkan hewan-hewan yang mengalami perubahan bentuk dan susunan dia selama hidup? Bisakah kamu bayangkan ada hewan yang seperti itu? Bisa? Kita bahas di saat ini. Lanjut yang berikut, nak lihat. Lihat, ini adalah kupu-kupu. Katanya kupu-kupu ini berasal dari ulat atau kepompong atau apa? Kenal kupu-kupu kan? Pernah melihat kupu-kupu yang seperti ini cantiknya? Pernah melihat pada pompong atau daun-daun seperti ini lengket-lengket telurnya? Pernahkah kamu melihat ulat ini? Biasanya gatal ya? Ulat-ulat dulu ya kan? Sebelum dia berubah menjadi apa namanya ini? Pernah kepompong? Jangan pernah lihat? Pernah? Oke, baik. Biasanya kepompong ini nggak tahu ngapa-ngapain. Iya kan? Dia cuma lengket pada daun, dia selesai pada kayu gitu. Lalu tidak berapa lama kita tunggu akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik seperti wajah cewek-cewek juga seperti itu. Lanjut, ini kodok ini sama dengan kata. Inilah dia kodok. Pernah lihat hewan yang seperti ini? Pernah. Gimana suaranya? Masa ini kodok? Gimana suaranya? Awal hidupnya berasal dari bulir-bulir telur seperti ini yang sering kamu tangkap di yang sering ambil duanya. Nah, ini telurnya. Biasanya kalau kamu pegang dia lunak-lunak, bisa pula putus-putus satu sama lain. Ya. Nah, ini dia. Oke, ini dia ya. Daripada kita ke sana juga inisiatif kita. Nah, coba dilihat. Inilah telur tadi. Telur. Ya, lalu setelah itu berubah dia menjadi ulat. Setelah itu dia akan melalui tahapan perubahan, tahapan metamorfosis menjadi kepompong hingga nantinya akan berubah menjadi ulat. Ini kata ini juga begitu. Awalnya dari telur yang kecilnya itu licin, yes, yang sering kamu tangkapi di waktu kelas 1 dan 2 di kolam 3, ya kan? Sampai sering dipanggil, ya kan? Inilah itu telurnya. Setelah itu telurnya kita tunggu entah seminggu 2 minggu lagi akan berubah menjadi seperti ini. Namanya adalah apa ini? Ya, dia berekor. Nah, begitulah dia berenang dalam air. Tapi tidak lama. Setelah itu dia akan memunculkan kaki. Ya, baru setelah itu semakin besar lagi, semakin berubah menjadi katak muda, ya kan? Katak muda semakin remaja, semakin dewasa, bertelur lagi seperti ini, ya kan? Telurnya berubah lagi menjadi seperti ini, berubah begitulah daun hidup daripada kodok atau katak. Nah, lanjut aku yang berikut. Sebagian besar hewan menetas dari telur. Ini hewan, bukan manusia mah. Ya, hewan. Nah, hewan biasanya punya telur, ya kan? Lalu ini mengapa tahap lain pada siklus hidup. Beberapa hewan memiliki lebih banyak tahap dibandingkan hewan lain. Ada lagi perubahan. Setelah itu berubah jadi ini. Setelah itu berubah lagi. Ah, begitu kira-kira. Kalau kupu-kupu ini simpel, berapa kali berubah? Berapa kali? Dia awalnya dari telur,
pertama itu berubah menjadi pupa atau sering kita sebut sebagai kepompong, lalu dia akan menjadi hidup dewasa. Kalau kodok itu awalnya menjadi telur, kemudian berubah menjadi beruang. Jadi tadi namanya beruang ya. Lalu setelah itu masuk ke kecebong berkaki. Setelah semakin besar menjadi kata muda, lalu menjadi kata dewasa, lalu kata dewasa juga telur lagi, kembali lagi ke awal. Begitu ya. Itulah daur hidup daripada kodok. Ini sekarang coba bayangkan gambar apa ini? Apa yang gambar apa ini? Gambar ini berubah ini beruang atau apapun namanya. Berarti dari gambar ini adalah siapa nih? Induknya. Ini adalah anaknya. Menurutmu, adakah perubahan dalam hidup hewan ini? Ada? Adakah metamorfosis hewan ini? Adakah hewan ini awalnya dulu menjadi telur gitu ada? Maka itu termasuk kepada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, katanya begini, pilih salah satu bayi hewan dan bandingkan saat kamu masih bayi manusia. Adakah perubahannya? Perubahan bentuk dan susunannya ada? Tidak. Manusia itu menjadi dewasa ada? Tidak ada. Makanya ini masuk ke dalam tidak bermetamorfosis, termasuk juga kita manusia. Oke, baik, kita lanjut lagi. Ini platypus, tahap yang aneh. Berang-berang, yes. Tahap yang aneh, siklus hidup sebagian hewan memiliki tak laju, termasuklah platypus ini. Ini tahu kalian apa ini yang dikeluarkan ini? Telurnya. Telurnya. Hewan ini bertelur seperti burung, tapi juga memiliki bulu dan menyusui bayinya seperti hewan mamalia. Jadi kalau dalam hewan ini, hewan yang menyusui dikatakan mamalia. Ya, itulah platypus. Berang-berang atau segera, ya kan? Lanjut yang berikut ini. Kenal? Pernah kamu lihat? Pernah lihat di mana? Di TV ya. Bukan di kebun binatang. Ada di kebun binatang. Jarang ditemukan di Indonesia, nggak ada. Ini yang paling banyak kita temukan di benua Australia. Ya benar. Di benua Australia. Ini bertes simpakan. Nah, inilah ciri-cirinya adalah dia bisa mengantongi anaknya, ada kantongnya. Ada kantongnya ini, ada kantongnya. Ada kantongnya. Jangan posisi seperti ini. Nanti kita lanjut ya. Hewan ini melahirkan bayi belum terbentuk sempurna. Lalu itu disebut sebagai joey, yang dalam bahasa Inggris terlahir seukuran batang benih. Lalu setelah itu dia akan sering dikantongi oleh ibunya. Disitulah dia mengalami pertumbuhan yang sempurna hingga menjadi anak kanguru ya. Anak kanguru. Jadi namanya kanguru ya. Semua. Kanguru. Banyak terdapat di Australia. Jatuhkan di sini pemerintah. Nah, lanjut kita lihat ya. Siklus hidup hewan. Hewan mengalami perkembangan dari hewan muda menjadi hewan dewasa. Itulah dikatakan siklus. Kemudian hewan mengalami perkembangan ini ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Maka yang ada yang mengalami metamorfosis sempurna, tidak sempurna dan juga tidak mengalami metamorfosis. Oke baik, ini kita akan baca satu orang siapa yang suaranya besar. Coba ada ibu bayangkan.
metamorfosis sempurna yaitu katanya yang perlu kamu ingat kalau metamorfosis sempurna itu dia mengalami tahap larva dan juga pupa. Ingat itu, hanya itu yang perlu. Dalam metamorfosis sempurna hewan itu akan mengalami tahap larva dan juga pupa. Ingat itu, hanya itu. Lalu contohnya nakku, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini ada 4. 1. Kupu-kupu, terus terus ya, lanjut ini gambarnya. Sama seperti yang ditunjukkan tadi. Kupu-kupu, telur, kemudian menjadi ular, kepotong dan kembali menjadi kupu-kupu. Lanjut nakku yang berikut ini. Ini tadi katakan ya, ini awalnya dari setelah itu berkali dulu ini 2 jadi kan, lalu setelah itu masuk katak muda, lalu setelah itu katak dewasa. Lanjut sekarang ini sisanya. Ini adalah gambar apa? Ini adalah apa? Larva. Hah? Lalat. Ini adalah nyamuk, ini adalah lalat. Coba kita baca di nyamuk yuk. Nyamuk itu tahapan yang pertama adalah ini telur nyamuk ini. Kalau kamu temukan seperti itu di rumahmu berarti dia telur nyamuk itu, udah lanjut berubah menjadi larva, lalu pupa, lalu menjadi nyamuk. Kemudian yang berikut larva lalat berupa belatung, tahu nggak kamu? Itu loh nak, yang sering pada buah atau sayur yang sudah busuk lompat-lompat. Ini belatung ini. Pernah lihat? Biasanya ini ada pada buah atau sayuran yang bisa. Kemudian berubah lagi menjadi pupa lalu lalat. Nah, makan nyamuk, lalat, kupu-kupu, katak itu masuk ke dalam hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, oke, baik. Coba kelompok dulu dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok A angkat tangan. Kelompok B angkat tangan. Kelompok B angkat tangan. Kelompok C angkat tangan. Kelompok C angkat tangan. Kita mulai sekarang diskusi kelompok sambil menyimak video ini adalah tugas kelompok. Kelompok A tugasnya adalah membuat catatan di buku catatan. Sudah, buat catatan di buku catatan bahwa ada 3 jenis hewan masukkan artinya. Paham kelompok A? Boleh juga digambar salah-satu. Jangan tadi sempurna atau boleh. Boleh, nggak persis sama tuh boleh ya. Lanjut yang berikut. Adis kemana? Boleh. Sudah naik. Iya loh. Nanti nggak tahu kami takut kalau kelompok B menjawab soal yang disediakan ini, kamu tinggal tulis namamu dan tulis di bawah. Tapi tulis nama teman satu kelompok ini. Tulis
Iya, ini sekarang kita kayak ini semua. Nah, dengarkan aku. Untuk kelompok A, singkat saja. Lalu, kalau kamu membuat tulisan ke dalamnya, ingat penggunaan kapital dan juga pembaca. Yes. Ini yang pertama ya, metamorfosis. Ini dia sih. Pakai pensil kalau mau menulis, pakai pensil ya. Ya. Di bawahnya sudah semua. Nah, supaya lebih jelas, mari kita simak satu lagi video sambil kamu pegang PKPD-nya masing-masing. Lebih jelas ya, betul? Nanti sebentar lagi ada tes di buku. Sudah belajar kan? Yuk kita belajar tentang kelas. Perhatikan ya, hewan sama tampang pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa, terus tahu gitu. Hewan yang mengalami tertentu dalam siklus hidupnya, berarti hewan itu mengalami metamorfosis. Jadi pada hewan itu jadi dua. Yang pertama metamorfosis sempurna, dan kedua metamorfosis tidak sempurna. Kalian harus tahu aja, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda setiap masa kembali. Kalian tahu apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Nah, pas sekali ada kutu, kodok, banyaknya nomor. Udah, silakan. Ditempel dan dikelompokkan gambarnya sesuai dengan jenis metamorfosis ya. Ini ada lagi lemnya ya. Ini lagi ada lemnya. Ini bagi-bagi ya. Ini adalah contoh hewan yang metamorfosis tidak sama. Ada galak dan kecoa. Inilah proses metamorfosis dari kecoa. Kecoa dewasa Boleh? menyatu. Setelah itu menjadi anak kecoa atau disebut dengan pupa. Nah, hewan itu adalah proses metamorfosis dari Kalau kamu pun tidak terbuka gambarnya lagi. Enggak ada gantinya.
Nimfa ini pada awalnya dulu memiliki sayap dan berkali beberapa kali. Sampai akhirnya nimfa berubah menjadi belalang dewasa. Itulah pembahasan dari siklus hidup hewan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Gini buat nak membuktinya, langsung bukti semua. Ini si Hani pandai. Buktinya selesai. Ya nak. Cepat. Sudah siap? Ada yang kurang jelas? Silakan tanyakan. Kelompok A jelas, Nako? Kelompok B jelas? Kelompok C mana? Cepat. Ini punya siapa tadi ini Tuan? Ini. Gitu aja langsung template. Kelompokan, nggak harus sesuai nomor kok. Yang penting kalau kamu rasa sudah itu hewannya ya. Ini iya. Apakah belalang atau kecil? Itu tidak
Jangan
Oke, baiklah aku dengarkan. Ini mengumpulkan hewan mereka, benar atau tidak? Katanya mereka bersempurna tubuh, benar? Kodok? Nyamuk? Lalat? Ini mereka tidak sempurna ayam. Belalang? Kecoa? Bebek? Tidak bermetamorfosis, ada gambar anjing. Ini kambing, kucing, kura-kura, kura-kura. Benar. Bertelur atau tidak bertelur? Bertelur. Bertelur. Jadi kura-kura sebaiknya di mana, Nakok? Di tengah. Itu maksudnya dalam hewan yang metamorfosis tidak sempurna. Tepuk tangan aku untuk mereka, yuk. Satu, hebat. 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 Bikin namanya. Bikin nama-namanya. Coba dari kelompok A, satu orang. Terus ya? Ya udah, coba saya hewan metamorfosis itu siapa yang disebut? Nah, ini. Mari maju dong, harapan dengan ini. Ayo, ayo, kita berikan tepuk tangan untuk mereka berdua. Jangan dari sini, nak. Jangan dari sini. Ada siapa dari sini? Bukan, kan? Oke, harapan itu, ayo, ayo, ayo. Teman-teman, inilah penjelasan saya tentang salah satu ya, itu aja. Gimana nak? Kupas itu telur melalui tahap telur, kupu-kupu melalui tahap telur mulai ke pompong busuk, benar? Yuk, tebu mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, silakan dulu Rafael sekarang ini. Ini adalah salah satu contoh hewan yang metamorfosis. Ayam. Bukan pecah, menetas. Oh, pecah. Terus. Oke, baik. Tebu super. Super, super. Super, super. Super. Oke, dari kelompok B belum ada. Kelompok B bisa. Baik, bawa kartu hasil pekerjaanmu. Bu, ini salah. Iya, tapi kalau yang putih. Nah, baik. Kemana hari di sini? Kalau sudah selesai, ada depan peret. Ya. Sekarang kamu tidak usah tulis jawab, cukup tuliskan jawaban. Nomor 1 kalau A tuliskan panjangnya apa? Ya, ini soalnya. Mulai.
Ayo mulai, cepat-cepat. Hanya jawabannya saja. Ayo, cepat. Satu, urutan yang benar dalam tahapan metamorfosis sempurna adalah A. Telur pada dewasa pula. B. Dewasa larva pupa dewasa. Cepat. Sebentar lagi ganti slide, nanti kalau bisa lagi kemudian. Yang C. Telur dewasa pupa dewasa. B. Telur larva pupa dewasa. Jawabannya saja. Sudah? Yang nomor 2, tahapan setelah telur menetas pada metamorfosis sempurna disebut A. Dewasa, B. Larva, C. Nimfa, D. Pupa. Ya, sudah? Siapa belum tadi? Sudah? Lanjut ya. Nomor 3. Jawabannya ulama. Ini, perhatikan gambar di bawah ini. Tahap larva terjadi pada nomor 2. Tahap larva terjadi pada nomor 2. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Yang mana ini larva? Tuliskan, jangan dijawab, nanti kamu menang. Nomor 4. Pembentukan tubuh kupu-kupu terjadi pada saat A. Telur, B. Pupa, C. Larva, D. ulat. Sudah? Sudah, weh? Sudah betul? Sudah? Dari hidup kupu-kupu yang menjadi hama bagi petani adalah apa? A. Telur, B. Ulat, C. Kepompong, D. kupu-kupu. Yang mana ini hama? Tahu kan hama kan? Yang mengganggu tanaman petani. Yang mana ini? Jawab dalam hati. Kalau kamu sudah kuat, kan tahu temannya jadinya. Nomor 6. Setelah usia 15 sampai 20 hari, larva kupu-kupu membentuk kepompong. Kepompong disebut juga apa? Hewan yang memiliki daun duduk seperti kupu-kupu adalah A. Semut, B. Nyamuk, C. Kecoa, D. Belalang. Nomor 10. Hewan berikut yang tidak mengalami metamorfosis adalah A. Nyamuk, B. Lalat, C. Koala, D. Belalang. Tidak mengalami metamorfosis. Mana itu? Terakhir. Sudah dapat terakhir. Terus menetas menjadi hewan yang mirip dengan hidungnya terdapat pada hewan apa? Telur menetas
Baiklah, kalau begitu guru yang rapi coba yang memimpin doa security dari situ aja. Doa Jumat dari situ aja. Oke, teman-teman, mari kita ambil sikap berdoa. Give us
Bu, karena maunya aku ini, tapi kurang tibanya di punya yang lain itu di nomor. Pakai foto lagi kita pak, iya kan gue? Iya iya iya. Coba iya, kalau foto aku sampai situ juga kan. SMP di sana kan jauh. Oh belakangnya. Kamera, lagi kemana? Ini siapa? Oh, ini siapa? Kita pak, foto. Rasa ada memangnya atau gimana? Mami mau juga. Ini buat kamu.
Dari kolong-kolong, apalagi dari orang ini bersih. Ini yang kaki geser di semua kursinya ke dalam. Ini geser gini dulu semua. Geser.